Yang lain menagih nggak banyak ngomong karena udah dengan seragam. Ada rompi dan tulisan ini adalah rompi. panwas. Jadi kalau kembali ke suhu, jadi rompi panwas sudah disuhu. Itu sakti lah. Punya energi ya. Punya energi. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya punya kehadiran tamu. Bukan punya, tetapi kehadiran tamu yang luar biasa. Yang dulu beliau adalah salah satu anggota Panwascam Keraksaan Kabupaten Probolinggo di tahun 2017, 18, 19 ya. Jadi beliau adalah salah satu Panwascam Kecamatan Keraksaan Kabupaten Probolinggo tahun 2017, 18 dan 19. Jadi tepatnya di 18 itu ada pemilu dan di 2019 itu ada pilkada. Dan beliau ikut itu terus menjadi salah satu bagian dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan kita punya banyak pengalaman dengan beliau dulu pada saat beliau menjadi Panwascam. Dan sekarang beliau punya kegiatan berbeda, sahabat Bawaslu. Apa kegiatannya? Beliau salah satu perukiah. Rocky istilahnya. Nah, istilahnya apa? Rocky. Keroki ya. Rocky. Rocky. Iya. Jadi bahasa Arabnya Rocky. Nanti dijelaskan ya. Okay. Jadi beliau adalah salah satu perukiah yang tergabung dalam sebuah lembaga yang disebut dengan Jam'iyah Ruqyah Aswaja yang disingkat dengan JRA. Nah, ini dari Aswaja. Luar biasa bagaimana keseruannya. Ayo kita sapa beliau dan kita bincang-bincang lebar dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Haji, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Senyumnya luar biasa. Dan Masya Allah. Sudah setahun ya kita tak jumpa ya. Kurang lebih begitu, Pak. Sejak berakhir pengawasan pilkada. Luar biasa. Dan sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Haji bergabung dalam sebuah lembaga sosial ya sebenarnya, lembaga sosial. Lembaga dakwah. Iya, lembaga dakwah. Juga bersifat sosial ini. Sosial. Nanti gimana sosialnya, dakwahnya di mana nanti bisa dijelaskan. Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Pak Haji, saya ingin tahu nih panjang lebar tentang Aswaja itu apa sih? Nah, apa maksudnya Jam'iyah Ruqyah Aswaja? Ruqyah Aswaja Jam'iyah JRA ini, Pak ya. Ini di bawah naungan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi DN itu ada dua. Ada Jam'iyah Ruqyah Aswaja, ada keluarga besar Ruqyah Aswaja. Ya, JRA dan KPRA. Cuma JRA di sini sudah diakui oleh PBNU. Masuk ke jadi sayap kanannya LD PBNU. Oh gitu. Jadi kemana-mana ya lembaga dakwah. Makanya di sini JRA itu bukan hanya pengobatan, tapi lembaga dakwah. Dakwah. Jadi kemana-mana LD lembaga dakwah itu sudah pasti JRA sudah bersamanya. Kayak kemarin bulan puasa kan ada Safari Ramadan, Safari Ramadan yang diselenggarakan oleh LD PCNU Keraksaan, Kota Keraksaan. Kebetulan ketuanya adalah Non Alek. Non Alek, Kiai Haji Hasan Malik ya dari Genggong. Ya. Itu 6 hari 10 akhir bulan Ramadan ada Safari Ramadan. Nah, di situ JRA ikut tiap malam selama 6 hari 6 malam. Yaitu JRA mendampingi kemana beliau dakwah, JRA mendampingi. Dan sekaligus di acara itu setelah Mau'idhah Hasanah terakhir ditutup dengan Rukmas itu Ruqyah Masal. Ruqyah Masal. Ruqyah Masal. Situ. Nah, terkait dengan acara yang terakhir, kalau dakwahnya sudah biasa, NU melakukan itu dan hal yang istilahnya biasa. Dilakukan oleh lembaga masyarakat Nahdlatul Ulama ini. Yang tidak biasa kalau menurut saya, sahabat Bawaslu, ini adalah ruqyahnya. Tadi apa terakhir singkatan? Ruqyah Masal. Ruqyah Masal. Nah, ini menarik nih, Pak Haji. Tolong ceritakan tentang ruqyah ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ruqyah ini kan ada Pak. Jadi yang bermula dengan pengobatan
ya. Karena sudah bernaungan dalam jadi sayap kanan LDPU, maka ya JRA ini beralih ke lembaga dakwah. Sekaligus pengobatan. Nah, di mana letak dakwahnya di sana? Jadi memberikan sugesti atau motivasi terhadap pasien. Ya, agar supaya kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Penyakit itu kan berasal dari diri sendiri, Pak. Allah memberikan penyakit, memberikan cobaan itu karena kesalahan hambanya. Maka dari itu di situ letak dakwahnya kita sebagai peruqyah, sebagai roki, agar supaya mengembalikan kepada Allah, ingat kepada Allah dengan lewat Al-Quran. Betul sekali. Karena Al-Quran itu adalah syifa, sebagaimana di ayat itu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmah. Itu Al-Quran itu adalah sebagai syifa bagi orang-orang yang beriman. Begitu, Pak. Jadi obat ya. Obat dan apa tadi, rahmah ya. Makanya Al-Quran di JRA itu ada semboyan Al-Quran adalah yang pertama, obat yang pertama dan paling utama bagi orang yang sakit, gitu, Pak. Nah, berbicara tentang Al-Quran itu obat dan kaitannya dengan ruqyah. Jadi ruqyah itu pengobatannya menggunakan Al-Quran. Dengan ayat-ayat Al-Quran. Dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti apa? Sebelum tanya itu kok saya soalnya tidak tahu ini gimana Pak Haji dulu hanya sebagai seorang panwas jam, iya kan? Dan sekarang sudah menjadi seorang peruqi ini. Nah, gimana ceritanya kok? Apa memang sudah dari dulu? Begini, Pak ya. Untuk pengobatan itu awal mulanya begini. Ada satu pasien, kebetulan tetangga, dia anak indigo. Anak indigo tiap malam atau tiap hari lah ada istilahnya kesurupan. Betul. Kalau di bahasa abreaksi apa gitu ya. Abreaksi. Ternyata saya nangani dia. Tapi sebelum saya masuk ruqyah, dengan kemampuan saya, dengan bacaan saya, dengan hizib-hizib apa. Jangan-jangan pernah belajar hipnoterapi ya? Belum ya? Belum. Sandol masa itu nggak tahu hipnoterapi. Jadi hasil dari olahan saya mungkin waktu di pondok saya tangani. Akhirnya mentok, nggak bisa Pak. Ini jinnya kok gak keluar gitu loh. Gak keluar. Akhirnya ada satu teman saya yang kebetulan dia adalah panwas jam juga. Di kecamatan lain itu ya. Saya ngajak dia karena dia sering waktu di sini di kantor ini sering ngobrol masalah jin-jin. Kok asik gitu loh. Caranya, metodenya kok asik. Akhirnya saya panggil untuk menangani pasien itu. Ternyata loh, kok segampang itu ya. Padahal bacaan saya dengarin gitu loh. Kok seperti apa yang saya baca sama gitu loh. Tapi energinya beda gitu loh. Akhirnya panjang lebar, akhirnya dengan titik itulah saya mengenal JRA. Karena dia mengarahkan ke saya, ikut pelatihan. Kebetulan ke pelatihan itu pada bulan April tahun 2018. Berarti waktu itu jaga KPK, Pak. Iya, masih jadi panwas ya. Jadi panwas. Makanya saya benar gitu loh. Nah, dari sana saya mengenal JRA itu masuk pertama kali itu. Alhamdulillah 1 tahun saya belum mendalami, Pak. Karena apa ya? Karena saya harus fokus ke pengawasan. Fokus pengawasan, hanya sekedar baca gitu lah. Robitoh artinya ikatan terhadap guru dan murid tetap saya lakukan ya. Cuma saat itu tahun 2018-19 saya fokus ke pengawasan betul. Pengawasan pendalaman gitu lah. Karena kita sebagai pengawas harus tahu benar-benar mantap, harus dedikasi yang tinggi, fokus, terus regulasi harus kita pahami. Semua dari undang-undang kan tahu sendirilah, undang-undang HPP divisi HPP saat itu kan betul. Di bawah saya langsung mantap. Terus gimana sehingga dari pengalaman temannya Pak Haji itu kemudian bagaimana hasil dari Pak Haji sendiri belajar ruqyahnya? Setelah itu setelah saya benar-benar mendalami ini, setelah saya udah lepas dari panwas, baru saya mendalami betul-betul, Pak ya. Jadi saya pelajari ternyata di JRA itu ayat-ayat yang dibaca sama seperti kita baca-baca tiap hari. Ngaji biasa Al-Quran itu. Al-Falaq, An-Nas, itu kan? Udah pas. Cuma kenapa kok ada energi yang lebih? Tidak seperti hanya. Nah, itu perlunya sanad. Sanad. Perlu sanad.
Jadi ijazahan itu perlu. Dari siapa? Dari siapa, gurunya siapa. Itu ya. Apalagi di JRI itu ijazahnya harus talaki. Talaki itu harus berhadapan face to face gitu Pak ya. Tidak secara virtual ya. Jadi ketemu langsung dengan beliaunya, dengan sang guru ya. Dengan sang guru. Kebetulan beliau adalah ikut tariqah Naqsabandi. Ya. Namanya Allamah Aluddin As-Siddiqi. Sapaan akrabnya Gus Ama. Gus Ama. Masih muda. Dari mana beliau? Dari Tuban. Tuban. Dari Tuban. Dari Tuban. Nah, di situ saya pelajari ternyata di JRA itu banyak metode-metode dalam penanganan pasien. Dan dengan metode yang banyak itu dengan metode itu pun bukan berarti sembuh. Kan gitu Pak ya? Metode hanya sebagai sebagai perantara ya, saja. Wahana ya ikhtiar ya gitu. Di situ saya pelajari dengan mendalam. Akhirnya satu saat ya, karena awal Pak ya. Betul. Awal ya, saya kan grogi, nggak pede itu kan. Nah, kalau teman-teman yang lain udah yang pengalaman sendiri. Nah, yang paling mengesankan pertama kali saya itu ya meruqyah. Loh, enak saya baca Al-Falaq An-Nas. Loh, ini kok ada reaksi sih? Kan gitu ya. Padahal jadi ini dicoba kepada pasien. Kepada pasien langsung ya. Ada reaksi ya sampai kok menangis gitu, menangis. Terus saya mau baca apa ini? Ya kayak gitu Pak ya. Mau baca apa? Nah, akhirnya saya buka buku lagi saat itu. Akhirnya bisa keluar, jinnya keluar. Gak tahu loh, ini kok keluar, kok jinnya masih ada gitu loh. Saya kan sampai komunikasi. Jadi maksudnya jin. Itu keluarnya itu muntah atau keluar tapi jinnya masih ada? Iya, saya kira jinnya udah keluar, udah bersih gitu Pak. Gitu. Udah bersih. Ternyata sebelum saya tutup proses ruqyah itu, saya baca ayatnya lagi loh. Ini kok ada gerakan lagi? Masih ada gerakan lain. Ternyata saya komunikasi kedua kalinya dengan jin. Katanya ada di pohon. Pohon mana? Di depan katanya. Kebetulan ada jambu air Pak. Di jambu air saya lihat gitu aja. Hanya saya lihat dalam hati saya niat membakar rumah jin yang di sana. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya refleks. Pasien itu langsung seperti ya mencekram gitu Pak. Langsung mencekram aja. Jadi Pak Haji sedang melihat jambu. Iya, jambu. Dalam hatinya saya bakar itu. Tapi dia langsung cengkram. Juga cengkramnya nggak nyampe. Iya. Saya blank. Karena saya pertama kali itu. Pertama kali kamu coba ya. Akhirnya saya sempur gitu istilahnya. Istilahnya disembur. Ini ya. Akhirnya terpental. Akhirnya dia menangis. Setelah menangis, saya dakwah di situ udah Pak. Iya. Langsung dakwahi dia ketika kondisi seperti itu. Jadi kan udah udah down lah. Saya dakwahi, saya tanyain kamu Muslim, apa kafir? Jadi jinnya itu rata-rata jin itu kafir Pak. Kalau yang kafir itu mudah. Gitu. Yang sulit itu yang sama-sama Muslimnya. Sama Islamnya itu cengkal itu Pak. Itu cengkal. Saya Islamkan, alhamdulillah saya Islam, terus dikasih nama, itu ciri-ciri JRA gitu Pak ya. Dakwanya di sana. Dia mengislamkan jin, terus dikasih tempat, terus ada niku apa kamu masjid atau ikut tentara Allah gitu Pak. Jadi nggak ada paksaan. Dan di JRA itu pun tidak boleh menyakiti bangsa jin. Makhluk mungkin. Karena sama-sama makhluk. Nama makhlukul jin sama Pak. Setidaknya dalam JRA itu kalau ke jin itu aktusnya jin tidak sampai mukul, hanya menyentuh. Gitu. Itu ada prinsip 99. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi tidak boleh menyakiti sama makhluk termasuk juga jin. Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun dia jin, meskipun dia mengganggu semua manusia, karena dia anggaplah bainahum la ya'lamun bainahum la ya'lamun. Terus kemudian setelah itu diajak bicara, pengalaman pertama Pak Jin, terus gimana endingnya itu? Akhirnya ya keluar dengan sendirinya terhadap pasien itu. Dan terus pasien ya alhamdulillah merasakan dia ringan, fresh. Kan biasanya setelah diruqyah itu kan yang tahu kan pasien merasa ada yang ringan,
Jadi yang awalnya was-was gitu betul. Fresh, ringan. Betul sekali. Jadi saya juga kan ada mendalami ilmu hipnoterapi. Jadi mirip-mirip lah. Kalau konsep-konsep kita kan lebih ke ilmiah. Jadi sebenarnya sama sih ilmiah juga, cuman berbeda pendekatan saja kan. Ya sama saja. Saya juga pernah melakukan itu. Cuman berbedanya adalah terletak kepada bagaimana ruqyah itu terhadap pasiennya itu luar biasa. Jadi tidak perlu masuk terlalu dalam, coba dengan membacakan ayat Al-Quran sudah merasakan luar biasanya energi dari Al-Quran itu sendiri. Dan sekarang gimana? Kalau kemarin, kalau tadi yang diceritakan itu awal. Nah, setelah saat ini dengan berbagai pengalaman, harus banyak tajribah, pengalaman praktek yang harus. Jadi untuk meningkatkan energi ruqyah itu sendiri ya harus banyak pengalaman. Betul. Dengan banyak pengalaman, banyak menangani pasien, marki ya. Kalau dalam bahasa JRA-nya itu pasien itu marki kalau laki. Kalau perempuan itu marqiyah. Ya. Kalau yang peruqyahnya itu roqi. Ya. Roqi. Jadi roqi. Jadi untuk meningkatkan energi yang kuat ya kita harus banyak tajribah. Alhamdulillah sekarang dibantu dengan teknik-teknik di JRA itu sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah terjadi perlawanan dari jin. Bahkan melihat aja assalamualaikum salam langsung down orangnya udah hilang. Itu ya tanpa dibaca ayat. Karena apa? Karena dalam energi roqi itu sendiri sudah terbentuk energi. Energi. Kalau di dalam kita itu gelombang elektromagnetik sebenarnya yang muncul dari dalam diri kita. Kalau kita selalu melatih terus, maka sebenarnya mendekat saja sudah terasa ya. Itu. Nah, terus gimana terhadap pasien sekarang? Kalau dulu belum tahu sembuh enggak ini kalau sembuh sudah perlawanan, sekarang gimana Pak Haji merasakan terhadap pasiennya? Pasien ya artinya kesembuhannya itu bisa terasa enggak kan gitu Pak ya? Terhadap Pak Haji sendiri, ini sudah sembuh, ini sudah keluar jinnya, itu gimana? Jadi saat itu Pak ya setelah saya tangani udah keluar jinnya saya tanyakan, setelah itu masih diam lagi gimana perasaan, ringan, tubuhnya gimana, yang Anda rasakan sakit tadi enak apa enggak? Alhamdulillah, sudah alhamdulillah. Nanti keesokan harinya biasanya tuh saya tanya, dicek lagi. Iya betul. Ya Pak gimana? Ya gitu Pak ya. Alhamdulillah ya sudah cukup. Berarti alhamdulillah. Sudah. Nah di sana setelah saya penanganan baru dakwah atau sebelumnya Pak? Sebelumnya. Kan untuk mengobati pasien tidak langsung serta-merta. Jadi kadang-kadang kan perilaku pasien sendiri yang mendatangkan jin. Kemudian ya perlu kita dakwahi. Jadi setelah jinnya keluar lalu didakwahi juga. Akhirnya jinnya tidak masuk lagi. Gitu. Iya. Jadi dua-duanya dakwahnya kepada yang pasien, markinya sendiri, terus ke jinnya. Kalau memang kejinan dan tidak semerta-merta. Tidak semua ya. Tidak serta-merta ruqyah itu identik dengan jin. Tidak semua. Karena ruqyah JRA ini Pak, Jamiah Ruqyah Aswaja itu pengobatan atau dakwahnya itu bagi yang penyakit medis maupun non medis. Gitu. Tentunya yang medis nggak ada jinnya kan gitu ya. Begitu. Betul luar biasa. Dan sekarang gini Pak Haji, ini kan sudah menjadi sebuah lembaga bagian daripada Jamiah Nahdlatul Ulama. Tadi bagian sayap kanan dari lembaga dakwah. Lembaga dakwah. Terutama di Kabupaten Probolinggo ini. Ini di pusat sebenarnya. Sudah di pusat. Dari pusat, dari resmi ini. Udah ya. Dan di Kabupaten Probolinggo siapa pengurusnya ini Pak Haji? LDNU. Yang ini JRA. Pengurus JRA Kabupaten Probolinggo. Di sini namanya Tim Joyo Lelono. Tim Joyo Lelono. Ngambil nama Bupati pertama Probolinggo. Mudah-mudahan Allah mengalir juga kepada beliau barokah dari barokahnya kesaktinya beliau. Iya betul. Jadi Tim Joyo Lelono diketuai oleh Al-Ustaz Iqbal Yuliansah. Mas Iqbal. Ya, Mas Iqbal kebetulan sama dengan jenengan itu. Jadi beliau itu masih ahli hipno. Satu sama saya satu teman juga satu. Beliau ahli hipnoterapi juga. Ahli hipnoterapi. Terus jenengan juga masuk. Saya masuk di divisi ruqyah, wakil ketua divisi ruqyah.
Terus non Alek masuk di masuk di LDBNU sekaligus pembina Jamiah Rusia Al-Wajah tim Jaya Lolono. Ya. Jadi beliau masuk tim JRA Jaya Lolono. Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah dengan masuknya beliau semangat semakin tambah besar, dakwahnya semakin meluas. Ya. Jadi alhamdulillah semoga terus berkembang Pak Haji. Jadi masyarakat termasuk juga warga NU lah ya, terutama warga NU bisa terbantu dengan adanya JRA Jaya Lolono Kabupaten Probolinggo ya Ibu. Dan selanjutnya ini saya ingin tanya ke hal yang kembali ke memori masa lalu. Ya jadi Pak Haji ini kan adalah mantan Panwas Cam Keraksan Kabupaten Probolinggo. Yang saya pantau beliau adalah salah satu koordinator HPP ya. Dan di penindakan tentunya di bawah saya langsung. Karena saya adalah koordinator HPP-nya juga. Dan tentunya banyak suka duka atau pengalaman yang didapat waktu itu dalam setiap tahapan. Terutama yang saya pantau itu pada saat penurunan APK. Malam-malam gitu ya. Cerita Pak Haji. Karena ini buat motivasi kepada teman-teman sahabat Bawaslu yang mungkin barangkali nanti berminat jadi bukan hanya di Kabupaten Probolinggo tapi di seluruh Indonesia tentunya ya. Monggo cerita Pak Haji. Sebenarnya itu kemarin itu waktu saya jadi Panwas, saya berangkat dari ada dedikasi terus tanggung jawab. Terus pendalaman masalah itu regulasi. Aturan undang-undangnya saya pahami semua, terus ya itu saya berangkat. Prinsip saya saat itu, saya laksanakan, saya turunkan APK yang melanggar sebelum Bawaslu nelpon saya. Itu juga. Tapi tentunya bersama dengan Pol PP waktu itu karena kan orang memang harus. Tapi saat itu ya Satpol PP-nya kan ada kesibukan masing-masing kadang-kadang. Jadi menyerahkan ada rekom dari Satpol PP sudah saya laksanakan. Gitu Pak. Sampai-sampai saya sendiri waktu menurunkan hujan-hujan malam-malam gitu Pak ya. Hujan-hujan malam-malam. Tapi itu sebelumnya koordinasi artinya sudah sampaikan kepada tim semua ya? Sudah saya laksanakan sesuai dari aturan, tim sesuai aturan. Tapi ini pun nggak turun-turun. Ya akhirnya yang terpaksa. Satu saat kira-kira jam 11 itu ya Pak ya. Tapi dengan pakai rompi biasa ya, dengan seragam Panwas itu ya. Hanya berdua dengan PPL ya waktu itu ya. PPD waktu itu kan. PPD. Menurunkan tiba-tiba ada 3 orang datang Pak. 3 warga datang pakai pendungan kayak gini. Ngeri. Memang ngeri Pak. Tapi hati saya nggak takut, nggak apa. Karena apa yang saya jalankan, saya laksanakan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena kan mau ini ya, mau pedung, jangan coba-coba. Assalamualaikum Pak. Salam. Kenapa nih? Saya perlihatkan aja Pak rompi. Tinggal tunjukkan saya Pak Panwas. Siapa Panwas? Panwas ya. Dia mundur Pak. Akhirnya mundur. Pak, saya turunkan karena ini melanggar. Gitu ya. Saya kasih tahu ini melanggar Pak, nggak boleh di tempat yang ini aturan. Ya Pak, saya turunkan Pak. Ya silahkan, ya turunkan. Akhirnya padahal udah gemeter sih. Itu Pak ya. Masya Allah. Tapi saya nggak merasa Pak. Tapi saya dengan di Panwas itu saya merasa ada ilmu yang bertambah, ada punya wawasan, terus ada teman ya, nambah teman ya, banyak lah pengalaman. Bahkan ada yang paling menyakitkan itu ya. Di saat saya berseragam Panwas lengkap, itu saat kampanye di rumah, apa istilahnya? Di rumah masa kampanye itu. Masa kampanye. Di rumahnya caleg si A. Tiba-tiba saya duduk di bawah tiang sambil mendengarkan itu kampanyenya orasinya. Tiba-tiba caleg itu keluar dan menempelkan stiker di tiang itu. Subhanallah, saya gini, subhanallah. Saya Panwas gitu Pak ya. Saya mikir berani. Apa ini tahu regulasi apa enggak? Gini saya pertanyaannya itu Pak. Artinya. Tapi
serta merta saya tidak menurunkan. Oh, maksudnya tiang itu adalah tiang yang ini yang tidak diperbolehkan itu yang ya? tidak diperbolehkan, enggak masuk kan, kan dilarang Pak ya. Umum itu. Umum. Ya? Oh, ya, termasuk umum kan, enggak boleh memang. Terus gimana sih? Padahal ada panwas bersandar ke tiang itu. Tiang duduk di sampingnya tiang itu Pak. Dengan seragam. Loh, ini tahu aturan kan enggak, ini caleg gini sih. Oh iya. Cuma saya di dalam doa, ya Allah. Ya. Itu menempatkan sesuatu dalam agama yang bukan tempatnya, itu kan zalim, Pak. Iya, zalim. Ya, itu kalau dari sisi agama. Dari sisi agama. Regulasi jelas. Regulasi udah nggak boleh kayak gitu. Iya. Ya Allah, ini zalim, ini saya, ya Allah. Tapi hati saya udah. Nanti begitu dia masuk, saya nggak ngomong, Pak. Iya. Ya, udah copot aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah yang tahu kan gitu ya. Dia yang berubah, dia akan yang memetik buahnya, kan ya. Itu. Saya yakin itu. Waktu itu jadi setelah itu masuk kemudian langsung dibuka sama Pak Haji ya? Oh, betul. Langsung saya buka itu. Oh iya. Banyak yang menyaksikan tempel. Yang lain yang menyaksikan nggak banyak ngomong karena udah dengan seragam. Ada rompi dan tulisan ini adalah panwas. Jadi kalau kembali ke suhu, jadi rompi panwas sudah disuhu. Sakti Pak. Punya energi ya. Punya energi. Biasa. Pengaruhnya kepada orang itu luar biasa. Ada panwas itu energinya. Sudah disuhu. Masya Allah. Ya. Dan Pak Haji ini apa namanya ya, tadi kan suka dukanya ya, kesan setelah berkhidmat istilahnya bergabung dengan Panwascam ya. setelah berakhir apa kesannya Pak Haji? Nah setelah Panwas, tapi apa ya, saya itu masih kayak meskipun saya nggak punya seragam, iya. Sudah lepas dari seragam, lepas dari jabatan, tapi apa ya, aura Panwas itu masih ya. Kenapa? Waktu saya jadi Panwas itu mata Panwas, gitu ya. Telinga Panwas, hati pun hati Panwas, gitu. Tapi tidak bebas, tidak apa ya Pak? Intinya masih teratur dengan undang-undang apa semuanya. Betul sekali. Ya, jadi akhirnya dengan tidak langsung sudah melekat. Ya, meskipun saya bukan jadi Panwas sekarang, jiwa pengawas sudah melekat. Jadi begitu melihat APK atau langsung, aduh ini melanggar, padahal APK itu iklan itu Panwas gitu. Luar biasa. Makanya ya bagi sahabat-sahabat ya, bawa sahabat-sahabat Panwascam, mantan-mantan itu ya. Atau yang akan ya. Jadi pertama itu adalah dedikasi ya, niat niat yang kuat ya, menjalankan ya aturan, perdalami ya, betul. Itu aja. Melakukan secara penuh dengan tanggung jawab. Iya, banyak sih. Maaf Pak ya. Berapa bayarannya di Panwas? Iya. Kamu dibunuh, kamu dipuntung ya gini. Tidak seimbang. Tidak seimbang. Iya betul. Dengan namanya haknya yang sekian itu, dengan tanggung jawab dan resikonya yang besar. Tapi yang penting bagi saya, semuanya ada Allah. Ya. Wallahu khairul hafidhahu wa rahman. Allah. Ya, wallahu khairun hafidhahu wa rahmanur rahimin. Sebaik-baik penjaga saya ada Allah. Kan gitu kan. Sebagaimana kalau saya dekat kepada Allah, Allah akan menjaga saya. Betul sekali. Saya menjalankan perintah tugas sebagai Panwascam sesuai dengan sumpah yang saya terima, sumpah yang saya ucapkan, saya lakukan karena saya ingat itu Allah lah. Ya, mau dibunuh, mau di mana semua orang, kalau Allah masih menjaga saya. Iya, betul sekali. Kan gitu, sekali, saya yakin itu. Dan Pak Haji, alhamdulillah waktu juga yang memisahkan kita sebenarnya panjang ingin saya dengar, tetapi ya memang harus ada batasnya. Iya, Pak. Kita batasi dengan waktu, dan terima kasih banyak hal sahabat Bawaslu yang bisa kita ambil perbincangan kali ini. Yang pertama adalah bahwa kepada teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana, menjadi Panwascam itu tidak mudah. Dan harus penuh dengan dedikasi tanggung jawab yang tinggi, walaupun haknya tidak seberapa, tetapi tanggung jawab dan resikonya sangat besar. Sampai-sampai Pak Haji terlepas jadi pengawas atau selesai jadi pengawas pun masih ada jiwa kepengawasannya luar biasa. Dan satu hal lagi, beliau tetap menjadi orang yang bermanfaat sampai sekarang, menjadi seorang peruqi terhadap masyarakat yang tergabung dalam Jamiah Ruqyah Aswaja
Joyolono di Kabupaten Probolinggo. Luar biasa, terus berkhidmat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk sesama. Amin. Dan sahabat Bawaslu, itulah perbincangan saya, Cak Korib, bersama podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama Haji Subaidi, yang sekarang beliau menjadi salah satu peroki Jamiah Ruqyah Suhaja Joyolono Kabupaten Probolinggo, mantan Panwascam Kraksan Kabupaten Probolinggo. Dari saya, jangan lupa tetap selalu like, tonton terus juga, dan kemudian share bila ini sangat diperlukan dan bermanfaat buat Anda, dan subscribe yang belum subscribe. Dari saya, Cak Korib, bersama podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan Haji Subaidi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.